Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Kristianto Masono, NIM 2019-30043. Saya mahasiswa dari Teknik Umum Nadia Surakarta. Di sini maksud tujuan saya adalah memberikan pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil. Langsung ke materinya. Sebelumnya di sini ada yang mengetahui tentang apa itu anemia. Ya, anemia itu adalah kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Bahaya anemia apabila jumlah sel darah merah dalam tubuh terlalu sedikit, ibu dan janin dapat kekurangan gizi dan oksigen yang akan membahayakan keselamatan mereka. Nah, di sini ada yang tahu kadar normal anemia itu, dikatakan anemia itu berapa? Ya, kadar anemia bisa, kadar darah dikatakan anemia bisa apabila berkurang dari 11 mg. Lanjut ke penyebab anemia pada ibu hamil. 2 kali lebih banyak dari sebelumnya karena tubuh menggunakan zat besi untuk menghasilkan lebih banyak hemoglobin dalam sel darah merah untuk kebutuhan ibu dan janin. Kondisi anemia pada ibu hamil penting untuk dihindari karena dapat meningkatkan resiko yang satu, kelahiran prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah. Kedua, pendarahan serius saat melahirkan hingga membutuhkan transfusi darah. Tiga, depresi pasca melahirkan. Empat, bayi yang anemik. Lima, anak dengan keterlambatan perkembangan. Selanjutnya, gejala anemia. Gejala anemia pada ibu hamil bisa tidak terlihat sehingga tak jarang diabaikan begitu saja. Namun seiring bertambahnya usia kehamilan, gejalanya bisa semakin memburuk. Berikut ciri-ciri gejala anemia pada ibu hamil yang harus diwaspadai. Pertama, tubuh terasa lemah, letih, dan lesu terus-menerus. Kedua, pusing, tidak sesak nafas. 4, detak jantung cepat atau tidak teratur. 5, sakit atau nyeri dada. 6, warna kulit bibir dan kuku memucat. 7, tangan dan kaki dingin. 8, sulit berkonsentrasi. Nah, apabila audiens sekalian merasa ciri-ciri ini dialami, bisa jadi mungkin itu gejala anemia, jadi perlu diwaspadai. Kemudian ada kelompok resiko. Kelompok resiko anemia pada ibu hamil. Anemia juga paling berisiko pada ibu hamil yang memiliki kondisi berikut. Pertama, sedang hamil kembar. Semakin banyak bayi yang dikandung, semakin banyak darah yang dibutuhkan. Dua kali hamil dalam waktu berdekatan. 3, muntah dan mual di pagi hari atau morning sick. 4, hamil di usia remaja. 5, kurang mengonsumsi makanan kaya zat besi dan asam folat. 6, sudah memiliki anemia sejak belum hamil. Anemia yang parah di trimester pertama dilaporkan dalam meningkatkan berbagai masalah seperti pertama, resiko janin lambat atau janin tidak berkembang dalam kandungan. 2, bayi lahir prematur. 3, semakin rendah berat badan. Memiliki berat badan rendah saat lahir. 4, memiliki nilai agar skor yang rendah. Lanjutannya, anemia pada ibu hamil yang parah juga bisa menyebabkan kerusakan organ vital seperti otak dan jantung, sehingga kematian. Selain itu, anemia juga dikaitkan dengan resiko keguguran meski belum benar-benar ada penelitian yang valid yang bisa memastikannya. Kondisi anemia yang dibiarkan terus berlanjut tanpa pengobatan akan memperbesar resiko ibu kehilangan banyak darah selama melahirkan. Nah, kemudian ini adalah cara mengatasi anemia ketika hamil. Ibu hamil memerlukan 27 mg zat besi per hari. Untuk mengatasi anemia pada ibu hamil dapat melakukan beberapa cara berikut. Pertama, mengonsumsi zat besi.
Suplemen zat besi yang umum diberikan adalah serus sulfate yang dikonsumsi 2-3 kali per hari. Namun sebagian orang mengalami efek samping dari konsumsi suplemen zat besi ini, seperti sakit perut, diare, atau konstipasi, nyeri ulu hati, mual, atau tinja yang berwarna gelap. Konsultasi ke dokter jika Anda merasa efek samping ini setelah mengkonsumsi suplemen zat besi. Kemudian menambah asupan makan kaya zat besi. Selain melalui suplemen, kekurangan zat besi juga bisa ditangani melalui pola makan yang sehat dan teratur. Menambahkan asupan makan mengandung zat besi merupakan salah satu cara menangani dan mencegah anemia pada ibu hamil. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, kemudian tambahkan minimal 3 porsi makan kaya zat besi, termasuk salah satu adalah buah naga merah. Contoh makanan yang banyak mengandung zat besi antara lain ikan, daging merah ayam, sayur berwarna hijau gelap, tangkap tangan dan biji-bijian, sereal yang mudah difortifikasi zat besi, telur dan tahu. Kemudian memenuhi kebutuhan vitamin C. Agar tubuh dapat menyerap zat besi dengan maksimal, diperlukan juga vitamin C yang dapat ditemukan dalam jeruk, stroberi, kiwi, dan tomat. Kombinasikan makanan yang mengandung tinggi zat besi dan tinggi vitamin C untuk asupan optimal. Terima kasih. Kemudian saya ingin tanya tadi yang mengenai hipertensi, anemia itu apa? Ya, anemia itu adalah kondisi ketika tubuh kekurangan darah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan darah itu bisa dibantu dengan suplemen Fe atau zat besi. Kira-kira berapa per hari konsumsi suplemen Fe? Ya, konsumsi suplemen Fe dapat dikonsumsi 2-3 kali sehari. Nah, untuk konsumsi dalam makanan, untuk makanan, kira-kira zat besi itu terkandung dalam makanan apa saja? Ya, zat besi terkandung dalam daging merah, sayur berwarna hijau, telur, tahu, serealia, dan sebagainya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.